Saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hampir setiap orang pasti pernah merasa cemas dengan kehidupan yang sedang mereka jalani, baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kalau untuk masa lampau tidak perlu cemas lagi karena sudah lewat. Kekhawatiran bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan dan sebagainya. Merasa gelisah itu wajar, namun jangan dipertahankan, karena itu hanya membuat hidup semakin tidak tenang dan merasa khawatir. Yesus memerintahkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum dan pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Nanti Tuhan beri makan, beri minum, beri pakaian jatuh dari langit, seperti bantuan yang dijatuhkan lewat pesawat itu. Jangan khawatir, tidak berarti bahwa kita tidak perlu buat rencana masa depan atau buat proposal, karena nanti Tuhan beri uang dari langit. Tidak perlu khawatir, tidak berarti kalau kita rajin doa dan minta-minta pada Tuhan, nanti Tuhan pasti terharu dan beri apa yang kita mau. Tuhan Yesus beri alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, burung-burung itu tidak berkebun dan mengumpulkan makanannya di lumbung, tapi tidak mati kelaparan. Tuhan beri mereka makan. Meskipun menurut kita burung-burung itu curi hasil kebun kita, karena mereka tidak menanam, mereka curi. Tapi itulah hukum alam. Kalau Tuhan saja beri makanan kepada burung, apalagi kepada kita anak-anaknya. Bunga-bunga itu tidak menenun, tapi pakaiannya melebihi pakaian seorang raja. Meskipun kita mungkin berpikir, untuk apa bunga pakai pakaian? Karena tanpa pakaian pun bunga itu sendiri sudah indah. Malah kalau bunga yang indah ini kita beri pakaian, mukanya semakin buruk. Lepas begini sudah indah. Tapi kalau Tuhan saja beri pakaian kepada bunga, apalagi kepada kita anak-anaknya. Jadi bunga bukan nama orang, ya. Bunga yang ini. Kalau bunga nama orang harus pakai pakaian. Sebagai anak-anak Bapa di surga, kita harus tahu bahwa merupakan kesenangan bagi Bapa memenuhi kebutuhan kita. Yesus sendiri menegaskan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu akan segala kebutuhan kita, tapi kita harus minta dalam doa. Dan sekiranya permohonan kita sudah dikabulkan, jangan lupa bersyukur. Jangan hanya rajin minta saja, tapi malas dan lupa bersyukur. Nasihat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua tadi,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya juga mau bersyukur karena Tuhan masih beri nafas kehidupan sampai saat ini, sehingga saya boleh merayakan perak imamatku bersama dengan saudara-saudari sekalian. Kekhawatiran tidak membantu kesulitan hari esok, tapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Karena itu, jangan pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Sehari penuh kekhawatiran lebih melelahkan ketimbang sehari penuh bekerja. Kekhawatiran akan hidup dan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jika kita tidak dapat menghindar dari rasa khawatir, ingatlah bahwa khawatir juga tidak akan pernah membantu kita. Setelah 25 tahun menghayati hidup imamat, saya tidak pernah khawatir akan makanan, minuman, pakaian, juga tempat tinggal. Semuanya Tuhan sudah beri melalui tangan-tangan sesama yang berkehendak baik, entah mereka itu yang saya layani secara langsung maupun tidak langsung. Yang sering menjadi kekhawatiran saya adalah harapan umat terhadap seorang imam. Terkadang harapan itu begitu tinggi sampai saya khawatir, apakah saya bisa buat semuanya itu. Harapan umat ini saya rangkum dalam puisi seorang sastrawan yang bernama Arswendo Atmowiloto tentang seorang imam, tentang seorang romo dambaannya. Saya membacakan puisi itu. Aku mendamba romo yang penuh kasih, bukan yang pilih kasih. Aku mendamba romo yang bajunya kadang kekecilan, kadang kegedean. Itu berarti pemberian umat sebagai tanda cinta, tanda hormat. Aku mendamba romo yang galak tapi sumana, kaku pada dogma tapi lucu kala canda, yang lebih sering memegang rosario dibandingkan BlackBerry warna hijau. Aku mendamba romo yang lebih banyak mendengar dibandingkan berujar. Aku mendamba romo yang menampung air mataku tanpa ikut menangisi, yang mengubah putus asa menjadi harapan, yang mengajarkan ritual sekaligus spiritual. Duh, damba dan inginku banyak sekali, tapi aku percaya tetap terpenuhi karena romoku mau dan mampu selalu memberi. Inilah damba dan doaku, romoku. Masih satu lagi, sekali mengenakan jubah, jangan berubah. Jangan pernah mengubah walau godaan mewabah. Bahkan sampai ada laut terbelah, kenakan terus jubahmu. Itulah khotbah yang hidup, agar aku bisa menjamah seperti perempuan Samaria pada Yesus Allah Tuhanku. Aku mendamba romo yang menatapku kalem bersuara adem, berkah dalam.
Puisi ini dibacakan saat dialog interaktif di Kompleks Gereja Santo Fransiskus Assisi, Tebet, Jakarta, tanggal 20 Juni tahun 2010. Saudara-saudari yang terkasih, dalam refleksi selanjutnya, kekhawatiran lain yang saya rasakan juga adalah bahwa seorang imam itu, termasuk saya, selalu salah dalam penilaian umat. Imam yang serba salah itu saya temukan dalam sebuah puisi yang berjudul Litani Serba Salah Romo. Saya membacakan puisi itu. Kalau romonya muda, dibilang masih belum. Kalau romonya tua, sebaiknya pensiun saja. Kalau khotbah terlalu panjang, dibilang menjengkelkan. Tapi kalau cepat, kok kayak kereta ekspres. Kalau mulai misa tepat waktu, katanya kaku. Kalau terlambat, ini robonya malas. Kalau di kamar pengakuan menasihati, katanya banyak omong. Kalau sebaliknya, dibilang tidak tanggap. Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang tidak punya pendirian. Kalau pakai pendapat sendiri, dicap diktator. Kalau keuangan paroki mepet, katanya Romo tidak pintar usaha. Kalau ngomong soal uang, dibilang mata duitan. Kalau mengadakan misa lingkungan, katanya tak pernah kunjungan keluarga. Kalau mengunjungi keluarga, kapan sih robonya misa lingkungan? Kalau Romo tidak ada di pastoran, dicap tukang ngeluyur. Tapi kalau ada, Romo kok nggak pernah pergi-pergi. Kalau memperhatikan anak-anak, dibilang masa kecil kurang bahagia. Kalau memperhatikan mudika, giliran orang tua gosip. Kalau nonton TV, dibilang enak-enakan. Kalau tidak, dibilang enggak ikut zaman. Tapi kalau romonya mati, siapa yang mau ganti? Saya kutip dari buku Litani Serba Hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti memberi apa yang saya butuhkan pada waktunya. Saya tidak berdoa supaya Tuhan beri saya banyak, karena banyak belum tentu mencukupi. Tapi saya berdoa supaya Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Itu artinya entah Tuhan beri banyak atau Tuhan beri sedikit, pasti itu cukup. Karena itu, janganlah khawatir akan hidupmu.